Halo Sobat Nusantara, ada dua frase yang menarik yang perlu kita obrolkan pada channel Door to Door Study, yaitu agama dan politik. Ya, agama dan politik suatu ketika dia bisa berjalan seiringan, bisa bersinergi, bahkan berkolaborasi. Tapi di sisi lain, bisa saja antara politik dan agama itu berseberangan, bahkan menimbulkan polarisasi, menimbulkan friksi, bahkan juga konflik secara horizontal. Mari kita lihat salah satu contoh secara positif, gitu ya, yaitu seorang yang menjadi pimpinan terpilih secara demokratis dan dia mendasarkan kepemimpinannya di satu wilayah ataupun negara dengan nilai-nilai keagamaan yang penuh dengan spiritualitas bahkan religiositas, nilai-nilai etika bahkan juga nilai-nilai moral yang penuh dengan keadilan. Nah, ini ada satu hal yang positif di mana agama dan politik berjalan secara serasi. Yang kedua, ada nggak agama dan politik menimbulkan kehebohan, bahkan kegaduhan? Ya, cobalah kita lihat dari negara superpower, yaitu US, Amerika. Ada suatu gerakan yang namanya Black Lives Matter. Black Lives Matter adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh para kaum dari kulit hitam di Amerika yang tersisih ataupun termarginalkan. Mereka mengupayakan diri pada negara supaya mereka juga diberikan peluang, demikian juga kesempatan, bahkan juga keadilan. Nah, kita bisa melihat dalam situasi di Amerika. Ada juga potensi di Amerika, di negara yang superpower itu, misalnya terjadi kontestasi pemilihan calon presiden, dia bisa mengambil upaya dan cara, misalnya yaitu dengan mempolitisasi agama, bahkan juga mengembangkan diri, mengambil opsi untuk politik identitas. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghasilkan suara terbanyak. Kalau dia menang gak ada masalah. Tetapi persoalannya adalah nextnya terjadi polarisasi, terjadi konflik, terjadi masalah, terjadi pengkotak-kotakan. Dan saya kira ini tidak bisa diselesaikan secara waktu yang singkat, bahkan menengah, bahkan mungkin investasinya cukup panjang dalam rangka untuk melakukan rekonsiliasi. Dua contoh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agama dan politik di konteks Indonesia. Oke, Sobat Nusantara, agama menjadi sesuatu hal yang agung yang kita pahami bersama. Ada nilai-nilai egalitarianisme, ada nilai-nilai kesetaraan, bahkan juga ada nilai-nilai untuk mengembangkan keadilan sosial. Baik agama Kristen, agama Islam, agama Konghucu, Hindu, Buddha mengarah kepada egalitarianisme, bahkan juga sampai kepada keadilan sosial diupayakan sedemikian rupa. Kita berharap itu bisa terjadi di Indonesia. Tapi persoalannya adalah apakah ada yang melakukan politisasi agama? Apakah ada yang melakukan politik identitas? Silakan memberikan komentar ya di dalam komentar di bawah ini. Silahkan mendeskripsikan, kita dialog, kita diskusi supaya kita menambah wawasan gitu. Karena mengapa? Karena saya merasa sayang. Karena kenapa? Agama itu posisinya sudah sangat agung. Agama adalah bagian dari proyeksi untuk menumbuhkan manusia, mendapatkan nilai-nilai etika, mendapatkan nilai-nilai moralitas. Agama menjadi bagian dalam proses untuk mengembangkan egalitarianisme, mengembangkan
kesetaraan, bahkan mengembangkan keadilan sosial. Nah, kalau kemudian agama diseret-seret ke aspek-aspek politik, bahkan menjadi bagian di dalam politisasi agama, maka akan menurunkan nilai agama. Sayang apabila itu terjadi. Maka mari, terutama para pemuka-pemuka agama, saya merekomendasikan, ayo bersama-sama kita bangun masyarakat kita. Kemudian kita dorong masyarakat untuk ambil bagian di dalam politik, baik mereka yang kemudian menjadi bagian di anggota DPRD daerah, menjadi anggota di DPR negara di Jakarta, menjadi bagian di MPR, ataupun di lembaga-lembaga negara yang menjadi keterwakilan dari rakyat. Kita berikan satu support, kita berikan satu dukungan, dan saya kira itu menjadi tugas para pemuka-pemuka agama. Dan harapannya jangan sampai kemudian pemuka-pemuka agama tercebur dalam politik praktis yang berorientasi kepada aspek agama dan mempolitisasi agama. Memang ada berbagai perbedaan dan itu kita hargai, kita hormati. Ada di antara pemahaman-pemahaman bahwa agama dan politik itu nggak bisa dipisahkan. Tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kita jaga demokratisasi yang ada di Indonesia ini supaya tidak terjadi lagi polarisasi, tidak terjadi lagi masalah konflik bahkan friksi di tengah-tengah kehidupan horizontal. Demikian Nas kita. Panas, legi, tur, kental. Terima kasih, kita jaga Indonesia untuk tetap jaya. Salam persatuan dan juga kesatuan.